Madura, sekitaran tahun 2005. Kisah ini bermula saat Ani dan kawan-kawannya hendak melakukan tugas pengabdian di salah satu daerah bagian utara Pulau Jawa. Pulau ini juga disebut dengan tanah garam. Alasan disebut sebagai Pulau Garam karena pulau ini adalah penghasil garam terbaik yang ada di Indonesia. Saat itu jumlah peserta ada 12 orang, yang mana terdiri dari Wulan, Dira, Gesang, Roni, Wirda, Dani, Fatih, Rara, Haida, Johannes, Umar, dan Ani sendiri. Mereka semua adalah mahasiswa dari jurusan yang berbeda-beda. Dan dalam kisah ini, kita akan fokuskan mengisahkan tentang pengalaman Johannes dan Ani, karena pengalaman mereka lah yang sungguh membuat bulu kuduk merinding. Dan mereka berdua yang paling sering sekali mendapatkan gangguan di sana. Bermula dari Johannes. Saat itu dia terdiam menatap layar kaca mobil yang saat itu sedang melaju cepat. Jajaran rumah terlihat samar seperti berjalan menjauhi. Tiba-tiba pundak Jo kemudian ditepuk oleh Ani. "Jo, ini roti untuk mengganjal perut. Jangan cemberut terus dong," ucap Ani. Ya memang, saat itu Jo terlihat sangat tidak bersemangat. Hal itu dikarenakan ayah Jo baru seminggu ini meninggal dunia. Sebenarnya dia sudah tidak ingin untuk meneruskan kuliahnya lantaran saat itu hatinya sangat terpukul. Memang, kehilangan orang yang sangat disayangi seperti kehilangan separuh jiwa. Ani pun nampak terus memperhatikan kondisi Jo saat itu. Dia berharap nanti saat sudah sampai di sana, Jo bisa berubah dan bisa membaur dengan masyarakat di sana. Anak-anak yang lain pun juga sangat memaklumi perasaan Jo yang masih dalam keadaan berduka dan tidak bisa selepas itu untuk mengajaknya bercanda. Mereka hanya bisa memperhatikan dan berharap Jo bisa kembali tegas dan bijaksana seperti sebelumnya. Laju mobil kemudian menjadi pelan. Rupanya tikungan akan masuk ke dalam desa yang akan menjadi tempat bagi mereka untuk menjalankan pengabdian atau KKN sudah dekat. Lah, kok sepi begini ya desanya? Bener kan ini desanya? Duh, kok kayak horor begini, ucap Gesang. Ani kala itu hanya terpaku dengan tugu desa yang terlihat bertuliskan "Selamat datang di desa Pocong". Ani berpikir saat Gesang memberikan informasi tentang daerah ini itu sedikit bercanda, karena menurut Ani ya sangat aneh dan sedikit lucu jika ada sebuah desa yang seperti nama hantu yang sangat terkenal sekali, yaitu Pocong. Penampakan dari tugu sampai ke desanya sangat membuat bulu kuduk berdiri. Ani kala itu pun hanya memperhatikan sekitar ketika tidak ada penduduk yang terlihat lalu lalang bahkan berseliweran. Desa tersebut sungguh di luar perkiraan mereka. Mereka membayangkan desa yang akan mereka datangi ini seperti desa-desa pada umumnya, meskipun tidak ramai, akan tetapi ya masih adalah warga yang berlalu lalang. Ani mencoba melihat kanan kiri, masih terlihat pepohonan dan juga banyak sekali tanaman bambu. Tiba-tiba Ani seperti melihat sesuatu yang nampak sedang memperhatikan laju mobil mereka. Kala itu, ia melihat sebuah gumuk. Gumuk itu adalah tanah yang tinggi dan terlihat pohon beringin besar berada di sana, membuat Ani bertanya-tanya, sebenarnya desa seperti apakah yang akan mereka singgahi ini? Terlihat seperti bangunan rumah yang kecil, namun di dalamnya terlihat sekali sebuah makam yang batu nisannya tertutup dengan kain putih. Ani dan kawan-kawan mengira jika itu mungkin adalah kuburan dari orang yang membabat alas di sini. Ani sedikit melamun melihat tempat itu. Batinnya belum juga sampai di desa, ia sudah disuguhi pemandangan yang sangat menyeramkan seperti itu. Dan karena laju mobil mulai menjauhi tempat itu, Ani pun lalu meneruskan melihatnya dari spion mobil dan seketika Ani menjerit ketakutan saat ia melihat kaca spion.
Dia mendapati tiga sosok pocong yang kainnya berwarna abu-abu sedang melayang bersamaan mengikuti laju mobil di belakang. Ani dengan cepat melihat ke belakang, namun sosok pocong itu tidak ia temukan di sana. Johannes dan yang lainnya pun melihat Ani dengan wajah yang kebingungan, mencoba memahami Ani yang kala itu terlihat panik dan seperti tidak bisa dikendalikan. Akhirnya dia pun berdiri dan kemudian menepuk pundak temannya. "An, kamu ngapain sih? Ini belum sampai, jangan bikin gaduh ah." Ani pun hanya terdiam dan kemudian melihati teman-temannya yang kala itu serius memperhatikan dirinya. Dia pun kemudian langsung duduk dan menatap keluar kaca, sepertinya ia sudah sangat lelah sekali. Suasana pun kembali hening, hingga akhirnya sampailah mereka di kantor kepala desa. Di sana sudah ada beberapa orang yang terlihat berdiri seperti menunggu kedatangan mereka. Anak-anak pun nampak memperhatikan keluar kaca sambil mengemas barang yang kala itu dibawa, lalu mereka segera turun. Terlihat tiga orang laki-laki yang memakai sarung dengan rapi dan bapak berkumis memakai baju putih sedang berdiri memperhatikan mereka. Rupanya beliau adalah Pak Ilham selaku kepala desa tersebut. Kemudian dua orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya adalah Pak Rofik dan Pak Husen, yang mana mereka berdualah yang akan menjadi penanggung jawab dan juga pendamping selama KKN di sana. Johannes kala itu tersenyum tanpa henti, entah apa yang membuatnya seperti itu. Ani pun yang merasa tidak enak dengan sikap Johannes akhirnya dengan cepat memukul tangannya dan menyuruhnya untuk berhenti tersenyum. Ani pun bahkan sampai langsung melotot dan memberi tanda agar Joe jangan sampai menunjukkan sikap yang aneh-aneh di tempat orang. Namun, balasan sikap Joe sangat meremehkan sekali. Ani sudah merasa tidak enak karena sikap Joe ini tidak seperti biasanya. "Selamat datang adik-adik," ucap Pak Ilham. "Terima kasih Pak, sudah menyambut kita dengan ramah di sini. Dan mohon bimbingannya selama kami mengemban tugas pengabdian sementara di sini," ucap Ani. Pak Ilham pun mengangguk. "Nanti kalian akan sering bertemu dengan Pak Rofik dan Pak Husen selama berada di sini ya. Nah, Pak Husen akan membantu kalian untuk memberitahukan tiap-tiap lokasi di sini. Dan Pak Rofik ini akan membantu untuk keperluan apapun kalian di lapangan," ucap Pak Ilham. Mereka pun semua dengan senang hati mengangguk. "Pesan Bapak hanya satu untuk kalian selama di sini. Di sana itu," di sini Pak Ilham menunjuk dengan jempol tangannya ke arah ujung. "Di sana ada makam Buju. Nah, Buju di sini sama halnya dengan makam keramat, yaitu makam orang yang sudah membabat alas di desa ini dahulu kala. Kalian pun dilarang untuk meludah sembarangan di daerah sana ya. Kalian juga wajib hati-hati karena ya kalian paham sendiri, di sini masih banyak sekali hutan dan kawasan di sini masih wingit," jelas Pak Ilham di sini. Joe terlihat hanya tertawa mendengarkan hal itu. Dia membatin, kapan akan maju jika sedikit-sedikit percaya dengan hal-hal yang berbau gaib ataupun klinik. Joe pun kemudian mendekati Ani dan ia berbisik, "Perlu dicoba," ucap Joe pelan. Ani melihat Joe dengan tatapan yang kesal, gesang. Yang melihat tingkah laku Joe yang sedikit selengean itu sejak turun dari mobil pun langsung mulai mendekati Ani, memastikan bahwa pikirannya dan Ani sama terkait Joe yang mulai bertingkah aneh sejak datang ke sini. Pak Husen kala itu yang sedang berjalan mendampingi mereka dengan pelan melirik ke arah Joe. Tatapan aneh Pak Husen terhadap Joe jelas terlihat oleh Ani. Tangan Pak Husen kala itu sedikit gemetar disembunyikan olehnya. Ani pun di sini terus melirik ke arah Pak Husen, sepertinya entah ada yang dilihat dalam tubuh Joe olehnya. Entah apa itu, Ani sangat penasaran sekali. Pak Husen pun kemudian berjalan cepat dan menunjukkan salah satu rumah yang mana akan menjadi tempat mereka tinggal sementara mereka ada di sana. Ani pun sangat amat terkejut. Kala itu ada dua rumah yang berjejer rapi, yang mana rumah tersebut satu halaman. Namun menurut ayah ibunya memang bentuk khas dari rumah di desa ini semuanya begitu. Halamannya luas menjadi satu untuk dua ataupun tiga rumah. Yang sebelah kiri itu untuk yang putri dan yang sebelah kanan untuk yang putra.
kamar mandinya sendiri dan berada di sana sambil menunjuk ujung dari rumah itu, ucap Pak Husen. Seketika, Joe pun langsung berlari dan meninggalkan teman-temannya yang saat itu masih berdiri di halaman rumah. Selesai mengantar anak-anak ke tempat tinggal sementara di sana, Pak Husen pun langsung berpamitan untuk pulang. Aneh, saat anak-anak berjalan ke dalam, Ani yang saat itu ingin segera masuk langsung dipanggil oleh Pak Husen. Nak, maaf, saya mau tanya, tadi temanmu yang cowok itu apa sudah melakukan tindakan yang aneh ya saat masuk ke desa ini? Tanya Pak Husen. Ani pun di sini hanya terdiam dan bingung dengan pertanyaan Pak Husen yang tiba-tiba bertanya hal demikian. Ani pun kala itu hanya menggelengkan kepala. Saya tidak ingat, Pak. Cuma waktu itu saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya melihat beberapa pocongan yang terbang, Pak, ucap Ani kepada Pak Husen. Dan saat mengatakan hal tersebut, Pak Husen terus memandangi wajah Ani dengan tatapan yang kosong. Ia terdiam sangat lama sekali. Ani yang melihat Pak Husen seperti itu pun sampai merasa aneh dan hawa takut mulai menyelimuti tubuhnya. Ani pun lalu permisi dan mulai meninggalkan Pak Husen yang masih berdiri terdiam di sana. Di keesokan harinya, terlihatlah mereka bergantian untuk mandi dan mulai melaksanakan tugas di hari pertama. Akan tetapi, nampaknya Joe kala itu kurang enak badan dan tidak bisa untuk ikut kegiatan di hari itu. Dan Ani yang saat itu diberikan tugas bersama Gesang untuk pergi ke sebuah sumber air yang tak jauh dari sana untuk bisa melihat, meninjau lokasi agar mereka bisa melakukan sesuatu di area tersebut. Ani dan Gesang pun lalu berangkat menuju ke lokasi. Dan sesampainya di sana, Ani pun sangat takjub. Ya, ia merasa sangat takjub sekali atas pemandangan sumber mata air tersebut. Kebetulan saat ke lokasi, dirinya juga didampingi oleh Pak Husen. Wah, Pak, seperti tirta kerajaan zaman dulu ya. Pak Husen yang saat itu mendengar perkataan Ani pun hanya bisa tersenyum. Jadi, kolam ini tuh dulunya sebuah tirta dan digunakan pada saat zaman kerajaan. Tapi seiring dengan majunya perkembangan zaman, tirta ini ya seperti ini, tidak dirumat. Nah, coba kalau mungkin saja Mbak Ani ada ide ya buat tempat ini agar bisa dipakai lagi untuk keperluan desa, ucap Pak Husen. Ani pun dan Gesang saling bertatapan karena mereka berdua terlihat sangat antusias sekali untuk membantu memajukan desa tersebut. Gesang pun lalu duduk dan mulai berkata kepada Ani, An, kok aku rasa seperti ada yang terus memperhatikan kita ya di tempat ini, ucap Gesang. Ani yang saat itu sibuk mencatat pun hanya bisa menjawab seadanya tanpa konsen dengan perkataan Gesang saat itu. An, balik yuk. Aku kok kayak semakin takut ya di sini ya. Kayak surem banget. Banyak pohon bambu lagi di kanan kiri kita, ucap Gesang. Ani yang kala itu sudah selesai mencatat kemudian menutup bukunya dan melihat ke arah Gesang dengan raut wajah yang lega dan bahagia. Namun, tatapan Ani seketika menjadi berubah ketika ia melihat satu sosok yang sangat menyeramkan persis di belakang kepala Gesang. Ya, kepala dari sosok itu terlihat terbalut kain, wajahnya yang sangat menjijikkan terlihat sedang melotot menatap ke arah Ani yang sedang memandangi rupanya. Akhirnya di sini Ani pun menjerit dan pandangannya seketika pudar lalu gelap. Pandangan Ani masih pudar dan tidak begitu jelas siapa yang duduk di sebelahnya. Hanya terdengar suara riuh yang sedang berlalu lalang di sekitarnya. Akhirnya dengan tenang, Ani pun lalu bangun dan mencoba melihat sekitaran. Dia sudah sadar dirinya kini sedang tergeletak di tempat tidur, kemudian melihat di sekelilingnya sudah banyak sekali orang. Pak Husen yang saat itu berada di samping Ani pun hanya bisa mengulurkan segelas air putih dan menatap Ani dengan pandangan yang serius. Sudah baikan, Duk. Ini, kamu minum dulu airnya, ucap Pak Husen sambil mengulurkan segelas air putih. Ani pun di sini kemudian mengatur posisi duduknya agak benar, mengambil air yang sudah diberikan Pak Husen lalu ia meminumnya. Saya kenapa ya, Pak? Pundak saya kok rasanya berat sekali, tanya Ani. Pak Husen pun kemudian mengambil gelas yang dipegang oleh Ani. Tadi itu kamu pingsan, Gesang yang sudah manggil Bapak.
Sepertinya kamu belum sarapan ya, ucap Pak Husen. Ani pun hanya mengangguk dan rasa cemas yang begitu besar pun mulai muncul di dalam hatinya. Dia mengingat-ingat kembali bagian-bagian tertentu saat ia pingsan di sana. Tatapan mata itu tidak akan pernah ia lupakan sampai kapanpun. Akhirnya, malam hari pun tiba. Anak-anak pun mulai terlelap tidur di ruangan mereka masing-masing. Nampak kala itu Gesang mendengar suara bisikan yang sungguh amat sangat aneh. Suara bisikan yang membuatnya terpaksa bangun di tengah malam. Ia pun lalu menoleh ke kanan dan ke kiri melihat suasana saat itu. Entah suara berisik apa, itu sungguh sangat meresahkan sekali. Gesang pun lalu berdiri dan melihat setajam mungkin. Mungkin saja saat itu tidak hanya dirinya yang terbangun atau ada temannya yang lain yang sedang melaksanakan ibadah sholat malam. Namun saat itu hanya remang dan juga cahaya redup dari lampu luar ruangan yang masuk tembus ke dalam kaca. Hingga akhirnya Gesang pun mencoba berjalan kembali ke ruangan itu. Kala itu terlihat ada yang bergerak di pojok tempat Joe tertidur. Ya, terlihat sebuah kain yang di dalamnya sedang bergerak-gerak. Dan saat Gesang mendekati benda itu, sontak dia pun amat terkejut kala ia melihat Joe yang sedang berdiri di atas ranjang dengan kepalanya yang bergerak tak diketahuinya. Saat Gesang menyalakan lampu, hawa ketakutan menyelimutinya. Joe yang berdiri itu sedang memakan sesuatu. Ya, memakan hewan yang sangat menjijikan. Gesang kala itu melihat dengan jelas sebuah ekor panjang di tangan Joe, dan ia pun meyakini bahwa Joe saat itu sedang memakan tikus mentah-mentah. Dan yang membuat Gesang berlari terbirit-birit ialah di bawah Joe terlihat 7 pocongan yang sedang bersujud ke arah Joe. Gesang pun hanya berlari dan berteriak meminta tolong keluar rumah. Ramai orang yang sedang berdiri di depan ruangan Putra karena kejadian itu membuat geger dan kaget para tetangga di sekitar. Maka hal itu pun kemudian menjadi masalah bagi warga dekat di sana. Pak Husen saat itu pun memperhatikan Ani dengan tatapan yang tajam. Namun Pak Lurah yang saat itu menyadari akan kondisi yang terjadi kemudian menepuk pundak Pak Husen. Biar saya saja Pak yang menjelaskan kepada mereka, ucap Pak Lurah. Akhirnya mereka semua pun menunggu Joe siuman dari pingsannya dan masalah itu dibahas di esok harinya. Pagi hari pun tiba. Nampak rumah Pak Luring yang berlatar luas menyejukkan mata Joe dan Ani yang saat itu hendak bertemu dengan Pak Lurah di rumah. Pembantunya yang sedang membersihkan dedaunan yang gugur dan juga ada yang membersihkan rumput membuat perasaan aman yang sangat luar biasa kepada mereka saat di sana. Perasaan aman itu pertama kali mereka rasakan selama berada di desa tersebut. Tak lama kemudian terlihatlah seorang perempuan yang keluar dan menghampiri mereka. Silakan masuk. Pak Lurah sudah menunggu di dalam, ucap perempuan itu. Akhirnya mereka pun dengan perlahan dan sopan masuk ke dalam rumah dan menuju meja kayu yang berada di halaman belakang. Kala itu Pak Lurah sudah duduk dan menikmati kopi yang masih hangat dan juga merokok klobot dengan nikmat. Akhirnya suara Ani pun mengagetkan Pak Lurah saat itu. Ya, Pak Lurah yang mengetahui kedatangan mereka berdua pun segera mempersilahkan mereka untuk duduk. Dan kemudian memanggil perempuan tadi untuk memanggil seseorang di dalam. Akhirnya mereka pun duduk dan kemudian disuguhkan secangkir teh. Kala itu nampak seorang nenek tua yang sudah sangat sepuh sekali keluar dari dalam rumah. Ya, perempuan itu dengan pelan memegang tangan nenek itu dan juga membawa wadah kinangan yang memang dipakai oleh sang nenek. Sementara itu, Ani dan Joe yang saat itu duduk memperhatikan langkah demi langkah sang nenek sampai ia duduk di depan mereka. Mereka berdua pun hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi hingga nenek itu pun duduk dan melihat mereka. Dengan menumbuk kinangan yang sudah disiapkan oleh perempuan tadi di depan meja, nenek tersebut pun mengambil buah jambe yang sudah halus lalu memakannya bersamaan dengan daun sirih yang sudah ditumbuk. Nenek itu terlihat tersenyum kepada mereka dan kemudian menggores susur tembakau pada giginya warna merah. Seketika menyelimuti mulutnya, Ani dan Joe pun hanya bisa memandangi wanita tua itu dengan rasa heran. Ini ibu saya, Mbak Ani, Mas Joe,
Ini namanya Mbah Natin, ucap Pak Lurah. Ani dan Jo pun kemudian berdiri dan menghampiri Mbah Natin lalu mencium tangan beliau. Ibu ini sudah sepuh. Nah, ibu juga paham betul dengan lingkungan di sini. Cerita yang terdapat dalam desa ini dahulu kala, ucap Pak Lurah. Mendengarkan perkataan Pak Lurah, Ani dan Jo mungkin sudah paham apa yang akan dikatakan oleh sang nenek. Juga ini mungkin terkait dengan kejadian-kejadian aneh yang sudah dialami oleh mereka beberapa waktu yang lalu. Kalian berdua dari awal masuk ke sini pasti sudah diganggu oleh mereka ya? Ya kan? Sudah kebiasaan. Kalau di sini ada yang mempunyai niat tidak baik, maka bakalan apes atau sial. Jelas Mbak Natin. Pak Lurah yang mendengar perkataan ibunya itu kemudian tertunduk dan juga terdiam. Ilham, anakku ini yang paling betah di sini. Dia berniat untuk mengabdi kepada tanah kelahirannya. Kakak-kakaknya saja lebih memilih mencari rezeki di luar daerah. Kan tetapi aku tidak bisa memaksa dirinya kalau memang mau mengabdi. Tapi resikonya besar. Belum lagi kalau sudah berurusan dengan adat yang sudah menjadi paku bumi di desa ini, ucap Manatin. Setelah itu Ani dan Jo pun mencoba mengingat-ingat apakah ada niat jelek yang saat itu terucap dalam hatinya. Sehingga mungkin saja penghuni di desa tersebut tidak menyukai keberadaan mereka di sana hingga Jo pun berdiri dan mulai mendekat ke arah Mbah Natin, kemudian terlihat duduk di bawah kakinya. Mohon maafkan saya, Mbah. Memang saat mulai masuk ke desa, saya sudah punya pikiran jelek. Saat ini memang pikiran saya sedang amburadul, tidak bisa dikontrol. Karena baru saja saya ini dirundung duka. Saya sampai memikirkan cara bagaimana untuk bisa menghilangkan kesedihanku. Hingga saat di mobil, saya melihat salah satu anggota KKN saya dan berpikir untuk mengajaknya berkencan dan berusaha menidurinya. Tapi Mbah, itu hanya sekedar batin, Mbah. Tidak ada niat lain. Jelas, Jo. Pak Lurah pun hanya bisa tersenyum kecil dan juga tertawa mendengar perkataan Jo. Kemudian nenek yang sudah mendengar penjelasan Jo akhirnya melihat Ani yang kala itu masih kebingungan lantaran masih mencoba mengingat-ingat apa yang sudah ia lakukan hingga sampai diganggu seperti itu, hingga akhirnya dia pun melihat nenek dan teringat sesuatu. Mohon maaf, Mbah, aku baru ingat sesuatu yang saat itu menurutku adalah kesalahan. Hingga sampai saat ini saya pun diganggu mereka. Jadi saat di sumber air, saya ada pikiran yang jelek saat itu. Saat itu memang ada tersirat untuk melakukan hal yang tidak baik bersama Gesang setelah tugas di sana selesai. Tapi kami tidak sampai melakukannya, Mbah. Saya hanya ada pikiran untuk berciuman saja dengan Gesang, ucap Ani. Dan setelah mendengar penjelasan mereka, Nenek Ngatin pun menceritakan sejarah desa tersebut. Kemudian mereka berdua dan juga teman-teman mereka yang sedang mengemban tugas di desa tersebut diamanahi untuk lebih berhati-hati sampai dengan tugas mereka selesai. Hingga amanah tersebut pun mereka pegang dan melaksanakan tugas dengan baik sampai dengan selesai. Dan saat acara perpisahan dimulai, Ani kala itu melihat sesuatu saat Pak Lurah dan juga warga mengantarkan mereka. Ani menutup mulutnya kala itu untuk tidak berteriak. Ya, Ani melihat banyak sekali pocong yang berjejer di belakang Pak Lurah dan juga para warga yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Ani pun dengan cepat duduk dan juga langsung memejamkan matanya berharap apa yang dilihatnya itu hanyalah mimpi. Dan setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa sekali. Banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah yang barusan dibacakan. Ini benar-benar banyak, dan terutama untuk para generasi milenial ya, para anak muda, karena ya memang ketika muda itu kan gejolak itu sedang menggebu-gebu ya. Dan di sini yang saya soroti
Baru niat loh, baru niat yang baru ada di hati, di pikiran, belum dilaksanakan sudah diganggu yang udah parah banget ya. Apalagi sampai terjadi gitu, apalagi sampai terjadi, weh nggak tahu deh. Jadi ya banyak sekali di sini hikmah yang bisa kita ambil, dan dimanapun ya, dimanapun kita berada ya tetaplah kita harus, terutama di tempat-tempat yang baru, kita harus menghormati dan menjaga sikap maupun perilaku. Ya mungkin itu aja sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan, dan semoga kisah ini bisa menghibur para pecinta penikmat horor maupun khususnya untuk para subscriber Ilo Bercerita, karena memang dapat banget sih horor kisah ini ya. Dan kisah tadi adalah kisah tulisan dari Mbak Siska. Mbak Siska, terima kasih, kerang alam nih Mbak Siska, penulis muda yang hebat ya Mbak Siska. Semoga semakin maju dengan karya-karyanya yang luar biasa. Dan silakan yang punya komentar lain bisa tuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa di-share ke teman-temannya dan juga bisa diklik tombol jempol, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk ditekan tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi, kisah nyata ya, ataupun pengalaman teman, pengalaman saudara, tetangga, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Ya, dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena kami masih harus garap dulu. Jadi ada proses penggarapan di situ, dan insya Allah kami akan bawakan satu persatu. Nanti bisa kami bawakan di Ilo Bercerita ataupun di channel Extreme Movie. Jadi kita lihat nanti durasinya ya. Itu aja dari saya. Dan salam hormat saya untuk seluruh warga Madura. Tadi kisah dari Pulau Madura ya, luar biasa. Semua bineka tunggal ika ya, dengan ciri khas masing-masing, ragam budaya di Indonesia. Dan kami akan terus mencoba membagikan kisah-kisah dari seluruh wilayah ya yang ada di Indonesia, dan agar teman-teman juga tetap bisa menjaga kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ya itu aja, di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.